Mereka-mereka yang datang untuk berdemo di tahun 2016-2017 lalu, mereka bukan membela HRS, mereka bukan mengagumi HRS, mereka mengagumi Ahok. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah pakai bikini. Ya, belakangan ini kita dikejutkan dengan aturan dari pemerintah Arab Saudi di mana mereka akhirnya membolehkan pakaian bikini. Jadi muda-mudi di sana bisa pergi ke pantai, pakai bikini, minum alkohol, bermesraan di pinggir pantai. Inilah wajah Arab Saudi yang baru hari ini. Dan ketika ditanya kepada warga sekitar, kepada anak-anak mudanya, mereka senang dengan aturan ini. Dan katanya ini adalah aturan yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Ini adalah wajah sebuah negara yang mereka impi-impikan selama ini. Lalu pertanyaannya, yang nggak senang siapa? Sebagian warga kita. Lucu gitu ya. Mereka bikin aturan untuk warga mereka sendiri, yang protes sebagian warga kita. Warga Indonesia. Ada yang bilang bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Padahal yang namanya zaman atau kiamat ini kan seperti sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan akan selalu mengarah kepada titik akhir. Kalau mengarah kepada titik awal, kepada titik start, itu namanya putar balik. Jadi dari dulu sampai sekarang yang namanya kiamat itu akan selalu lebih dekat. Gak mungkin jadi semakin jauh. Sama seperti usia kita, besok atau lusa kita akan selalu lebih tua. Gak mungkin jadi lebih muda. Ini faktanya gitu. Jadi dengan atau tanpa aturan bikini pun, kiamat atau akhir zaman akan selalu lebih dekat. Selalu. Tapi menjadi lebih lucu adalah karena ketika pemerintah Arab Saudi sudah membolehkan bikini, sebagian warga kita masih sibuk mau bikin reuni. Bagi saya ini adalah tanda sejarah peradaban manusia gitu. Karena dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dan bahkan sampai kiamat nanti, rasanya tidak akan pernah ada kelompok demonstran yang akan menamakan dirinya sebagai alumni. Yang kemudian tiap tahun akan dirayakan dengan reuni. Aneh gitu ya. Yang namanya reuni itu kan sekolah gitu, itu reuni itu. Sekolah ada alumninya gitu ya. Ini demo, ada alumni, ada reuni, apa coba? Dan kalau kita lihat, perhatikan, mereka-mereka ini selalu lucu sekali gitu. Karena klaim-klaim yang mereka sampaikan itu sangat gak masuk akal. Katanya nanti di bulan depan Desember ini mereka akan melakukan reuni dan akan dihadiri 7 juta orang. Pertanyaannya, 7 juta orang ini hitungan kepala atau hitungan gigi? Mana yang benar gitu? Karena 7 juta orang ini banyak gitu. Kalau kalian bikin partai, otomatis bisa masuk Senayan. Mari kita bandingkan dengan P3. P3 di Pilpres 2019 lalu, di pemilu 2019, itu hanya dipilih 6,3 juta suara. Nah, kalau kalian punya 7 juta, otomatis bisa masuk Senayan, otomatis bisa mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Bisa menawarkan sosok gitu ya. Nggak kayak sekarang. Novel Bamukmin maju sebagai cawapres Anies Baswedan, padahal partainya nggak ada. Dan Aniesnya sendiri pun belum tentu maju. Tapi Novel udah pede sebagai cawapres. Ya, tapi dari cerita-cerita reuni-reuni ini, kita akhirnya tahu bahwa 212 itu bukan soal bela Islam atau bela ulama, enggak. Ini soal bela kepentingan politik, ini hanya soal bela sosok-sosok tertentu. Maka bisa kita lihat hari ini, ketika mereka ingin menuntut agar HRS dibebaskan dari reuni-reuni ini, gitu ya. Ini kan lucu gitu. HRS itu sudah dipenjara, sudah divonis, mau dibebaskan dengan cara berdemo, ya nggak bisa lah. Kalau HRS mau dibebaskan, ada mekanisme hukumnya sendiri. Jadi jangan harap kalian berdemo, lalu kemudian setelah pulang demo bisa bawa HRS bareng-bareng. Gak mungkin terjadi. Selain itu, kalian menuntut juga 6 laskar FPI yang mati itu untuk diproses hukum katanya. Untuk polisi-polisi yang terlibat dalam hal ini. Faktanya, kan memang sudah diproses. Ngapain dituntut lagi? Jadi kesimpulannya menurut saya kelompok 212
Itu seperti orang yang kelebihan energi, ingin menyalurkan energinya, tapi nggak tahu dengan cara apa. Mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang gagal di dunia nyata, di lingkungannya masing-masing. Makanya kemudian mereka berkumpul di Monas untuk merasa punya kelebihan, punya sumbangsi untuk negeri ini. Mereka kalau kumpul tuh ngerasa bangga gitu ya, menjadi bagian dari 212. Sementara kalau pulang ke rumahnya masing-masing, ya bukan siapa-siapa mereka itu. Bukan siapa-siapa gitu. Nah, ini aneh gitu ya. Kalau orang berkumpul itu kan pasti punya tujuan. Kalau kita nonton bola, kita tahu skor akhirnya seperti apa. Kita nonton badminton atau sepak bola atau olahraga yang lain, kita kan tahu golnya, tahu maksudnya gitu ya. Tapi reuni 212 ini nggak tahu maksudnya apa. Pokoknya kumpul aja di situ, teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak atas nama agama. Padahal ya mereka nggak paham sama sekali soal agama. Kalau mereka paham soal agama, coba bandingkan dengan NU. NU kalau bikin kumpul-kumpul gitu ya, bahsul masail, membahas masalah-masalah hukum, halal haramnya atau bagaimana solusinya. Sehingga mereka ketika selesai dari acara, mereka membawa ilmu baru. Coba bandingkan dengan 212 kalau demo, kalau reuni. Mereka pulang bawa apa? Nasi bungkus. Ya cuma itu gitu. Ya tapi sebagai warga Indonesia, saya sebenarnya nggak setuju dengan demo-demo ini gitu. Tapi kalaupun memang ini tetap mau berlangsung, ya silakan saja. Dan kita akhirnya akan bisa menilai apakah ini demo ini akan masih didanai oleh donatur atau enggak gitu. Karena mudah kita ceknya. Karena rekening-rekening FPI sudah diblokir. Munarman sebagai bendahara itu juga sudah ditahan gitu. Jadi ini menarik ke depan. Apakah strategi polisi atau strategi pemerintah dalam membubarkan FPI dan memblokir semua rekeningnya itu berjalan efisien atau enggak? Kalau masih demonya terjadi besar-besaran, itu artinya masih ada donatur yang bisa menyuplai kelompok-kelompok ini. Tapi kalau nanti demonya sangat sedikit, cuma beberapa ekor aja gitu ya. Ya berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah berhasil. Tinggal sisa-sisanya sedikit aja gitu ya. Dan ini yang harus dibereskan. Karena bagaimanapun yang namanya sampah peradaban ini kan mengganggu gitu. Itu sama seperti di rumah kita udah bersih tapi ada satu titik ada sampahnya. Ya buanglah, ya bakarlah kalau perlu gitu ya. Sampai kemudian ini bersih secara utuh gitu. Ya jadi silakan aja reuni 212 ini silakan dilakukan dan kita akan melihat apakah strategi pemerintah ini sudah berhasil atau enggak dalam rangka memerangi FPI, HTI dan sejenisnya. Selain itu, ketika Rizik di penjara, sebenarnya kan nggak ada orang yang membela gitu. Ya ada sebagian sih, beberapa ratus orang aja gitu. Tapi nggak sampai jutaan seperti 7 juta orang yang katanya datang bereuni di Monas gitu. Ini menunjukkan apa? Mereka yang datang untuk berdemo di tahun 2016-2017 lalu, mereka bukan membela HRS, mereka bukan mengagumi HRS, mereka mengagumi Ahok. Karena kekuatan politik, politik identitas bergabung dalam satu kepentingan sehingga kemudian mereka mendapatkan banyak logistik. Makanya demonya besar. Tapi ketika HRS di penjara, nggak ada yang protes, nggak ada yang demo. Ada pun dikit aja gitu. Selain itu, kenapa ini bagi saya perlu untuk dibersihkan? Sampah-sampah peradaban ini perlu dibersihkan karena ya jangan sampai ke depan ini menjadi beban bagi negeri ini. Karena negara-negara lain sudah siap dengan perubahan, sudah siap menerima perbedaan. Ya masa kita masih membiarkan sampah-sampah peradaban ini berkeliaran? Kan nggak mungkin gitu. Bandingkan dengan Arab Saudi. Mereka nggak cuma membolehkan bikini loh, bukan cuma alkohol. Mereka bahkan membolehkan pasangan yang belum suami istri itu bisa sekamar dalam satu hotel. Mereka bahkan juga membolehkan perempuan yang sebelumnya nggak boleh nyetir, itu udah dibolehkan gitu ya. Ini kan sebuah tanda bagaimana negara-negara ini mau untuk beradaptasi. Dan mereka menyadari bahwa ke depan perubahan itu harus kita hadapi. Seperti Arab Saudi melakukan ini bukan karena mereka mau liberal, bukan karena mereka mau hidup bebas, enggak. Karena mereka menyadari bahwa minyak yang mereka andalkan selama ini, itu udah nggak bisa mereka andalkan lagi ke depan. Karena perubahan zaman, karena kita mulai beralih kepada teknologi listrik, beralih kepada mobil listrik. Dan itu yang kemudian membuat Jokowi Indonesia membangun pabrik pembuatan baterai di Indonesia. Sehingga kemudian muncul juga aturan melarang biji nikel untuk diekspor ke luar negeri.
Tujuannya apa? Supaya ini bisa kita kendalikan dan bisa kita kuasai. Karena nikel di dunia 30%-nya itu dikuasai Indonesia. Dan ini adalah bahan baku baterai mobil listrik yang sangat mahal sekali dan kemudian ini sangat signifikan secara harga gitu. Nah, bagi orang-orang 212, bagi HTI, FPI, Kadrun dan seterusnya, saya sih nggak masalah kalau kalian misalkan membenci Pak Jokowi secara pribadi atau benci kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Yaitu hak masing-masing orang gitu ya. Tapi minimal kalian harus sadar dan mencintai negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini adalah negara kalian juga gitu. Kalian berada di sini. Kalau kalian mau menghancurkan negeri ini, yang hancur ya kalian juga sendiri gitu. Jadi daripada kalian menawarkan khilafah, daripada kalian menuntut Jokowi mundur dan seterusnya, yang itu sebenarnya basi sekali, sudah berkali-kali disampaikan dan nggak terrealisasi gitu ya. Yang mending mari kita berpikir secara apa ya? Secara baik gitu, secara positif, diskusi secara produktif. Bagaimana membangun peradaban Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Karena Indonesia hari ini itu saya mulai baru sadar gitu. Kenapa Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Kita akan mengantarkan negara ini kepada negara maju. Karena nampaknya Pak Jokowi itu menyadari posisinya sendiri, menyadari takdirnya. Bahwa dalam ramalan Jayabaya, seorang Jokowi ini memang diramalkan sebagai orang yang mengantarkan negara ke arah kemajuan. Nah, menurut ramalan Jayabaya, ini percaya atau enggak gitu, tahun 2025 itu adalah awal kebangkitan atau kemajuan bangsa Indonesia. Dan di tahun 2045, kita akan menjadi mercusuar dunia. Yaitu ramalan gitu. Nah, bagaimana ramalan positif yang menyenangkan ini bisa kita dorong dan maksimalkan dengan diskusi-diskusi yang positif. Bukan dengan khilafah lagi, bukan dengan Islam lagi gitu. Ya, Islam itu hanya sebagai sebuah agama yang kita anut dan kita lakukan sendiri-sendiri. Bukan memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Bukan memaksakan pemikiran-pemikiran orang yang untuk sama-sama ikut dalam membela HRS atau siapapun itu. Yang sebenarnya bagi sebagian orang itu bukan siapa-siapa. Faktanya apa? Ya faktanya yaitu tadi. Ketika HRS di penjara, nggak ada yang bela. Jadi sebenarnya di tahun 2016-2017 untuk peserta 212, mereka nggak peduli dengan Rizik, nggak peduli dengan HRS. Mereka cuma peduli dengan Ahok. Bagaimana caranya Ahok ini supaya tumbang. Itu makanya gitu. Jadi sekali lagi kalau kalian mau benci dengan Pak Jokowi, mau benci dengan Presiden Jokowi, ya terserah saja gitu. Itu hak masing-masing. Tapi minimal cintailah negeri ini dan sadarilah kekayaan negeri ini dan bangsa ini. Jangan sampai mau dipecah belah atau kemudian mau diarahkan kepada sistem khilafah yang sebenarnya itu belum tentu jadi lebih baik. Karena bahkan Arab Saudi pun sekarang sudah membuka bikini, sudah membolehkan bikini. Ya masa kita mau kembali ke zaman yang sebelum-sebelumnya, kan nggak mungkin gitu. Jadi pesan saya kepada 212, kepada Kadrun Indonesia, ya marilah sadarilah negeri ini nih kaya raya. Jangan sampai kalian mau dibuat emosi, mau dibuat terkotak-kotak dan kemudian menjadi orang-orang yang berontak gitu. Hanya dikasih nasi bungkus langsung berontak, hanya dikasih nasi bungkus langsung teriak-teriak. Cobalah pikirkan, negeri ini kaya raya, negeri ini akan maju bersama-sama. Dan kalau kalian nggak mau maju, silahkan pergi ke negara lain aja. Pergi ke Suriah, kayak kemana, kayak yang ada perang-perangnya. Karena pada akhirnya sampah-sampah itu harus dibersihkan. Kalau nggak bisa dibersihkan ya dibuang. Cuma itu caranya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.